Ya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan sebelumnya Prabowo Subianto telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Demikian pula dengan Puan Maharani yang digadang-gadang sebagai capres dari PDIP nanti. Lantas bagaimana kemungkinan koalisi antara tokoh ini? Kami akan membahasnya pemirsa bersama dengan politikus PDIP, yaitu ada Mas Arya Bima di sini, dan juga politikus Gerindra ada Bang Ferry Juliantono. Selamat sore Bapak-bapak semua. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Mas Arya Bima terlebih dahulu. Apa saja sebetulnya isinya pertemuan antara Puan Maharani dan Prabowo Subianto? Apakah ini mungkin jangan-jangan bagian dari membangun koalisi? Kalau bangun koalisi, siapa yang jadi capres dan siapa yang jadi calon presiden ya? Kalau saya melihat dari tampilan dulu ya, berkuda, ada ekspresi yang optimis dan cukup dinamis dengan berkuda. Yang keduanya menunjukkan keinginan secara bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa saat ini dan ke depan. Ada political will ya, kalau saya lihat antara Pak Prabowo dan Mbak Puan melihat berbagai hal yang paling mendasar sampai tidak mendasar mengenai persoalan bangsa, dan kehadiran Mbak Puan di situ juga tidak lepas dari kehadiran ketemu rakyat dari berbagai tempat maupun ketemu elit politik yang ada yang telah ditemuinya, dan ini menunjukkan bagaimana posisi Mbak Puan sebagai tokoh politik nasional yang juga sebagai ketua DPR yang mengajak bersama-sama berbagai komponen bangsa, termasuk tokoh sehebat Pak Prabowo untuk secara bersama-sama. Ini yang lebih substansial dari pertemuan, bahwa kalkulasi cocok mencocokkan untuk Pilpres 2024 tadi sudah dikatakan itu memang terlalu jauh, keputusannya masih ada di Ibu Ketua Umum. Namun sejauh itu menjadi wacana, saya kira sesuatu yang dinamis juga. Itu yang menurut saya, karena apa yang dilakukan Mbak Puan dengan bersilaturahmi kepada seluruh tokoh politik, tokoh masyarakat dan tokoh bangsa ini menjadi sesuatu yang menyejukkan. Dan saya kira juga dilakukan oleh tokoh-tokoh lainnya dalam situasi yang masih ruwet ngurusi recovery pandemi, dampak pandemi ini. Saya kira penting untuk melakukan berbagai pertemuan, dan yang penting keduanya ekspresinya optimis, dinamis di dalam bersama-sama melihat persoalan bangsa dan menyelesaikan persoalan bangsa. Saya kira itu. Oke, Mas Arya, pertanyaannya kemudian begini, Mbak Puan kan dari PDIP yang kemudian partai dengan suara terbanyak di pemilu sebelumnya, artinya bisa maju sendiri, tapi kemudian Mbak Puan yang keliling nih ke tokoh-tokoh. Apakah ini upaya juga dari Mbak Puan untuk mengerek elektabilitas atau bagaimana? Saya melihat mengabaikan dulu soal capres-mencapres ya. Karena akan mendonggrade kesungguhan Mbak Puan untuk merajut tali batin dengan rakyat maupun merajut tali batin dengan tokoh. Ya. Kalau segala sesuatunya yang dilakukan Mbak Puan bersilaturahmi dengan berbagai tokoh itu kemudian terlalu diperkuat dengan narasi Pilpres, saya melihat justru originalitas Mbak Puan sebagai ketua DPR yang harus banyak mendengarkan berbagai aspirasi terhadap persoalan bangsa ini menjadi lebih tidak berkualitatif, tidak berkualitas, karena kemudian kalkulasi-kalkulasi capres-mencapresnya lebih dominan, termasuk bagaimana Mbak Puan turun ke petani bawang, ke nelayan dan sebagainya selalu dikaitkan dengan capres-mencapres. Saya mengatakan, saya tidak naif, bahwa kalkulasi-kalkulasi itu bukan tidak mungkin dan tidak ada, tetapi tujuan utamanya bagaimana lebih Mbak Puan yang lebih matang dan lebih dewasa untuk mau mendengarkan berbagai komponen bangsa, untuk lebih memposisikan diri sebagai ketua DPR yang memang harus macam itu. Sebagai seorang tokoh atau ketua DPR. Saya katakan bahwa
wacana capres-mencapres tidak bisa tidak saat ini pasti akan dibicarakan. Betul. Oke. Tapi itu tidak menjadi yang utama, saya kira itu. Oke, baik. Tapi kita tahu bahwa pada saat berkunjung ke Pak Prabowo Subianto bukan kapasitasnya sebagai wakil rakyat, tapi adalah bagian dari PDIP. Nanti sebelum ke sana, saya ingin ke Bang Ferry terlebih dahulu. Bang Ferry, disampaikan tadi pertemuan berjalan dengan dinamis dan juga optimistis begitu. Apa maksudnya kira-kira dinamis dan optimistis ini? Apakah dinamis bisa saja terjadi perubahan menuju nanti 2024 walaupun ya masih jauh lah? Atau ada optimistis ini ingin menjelaskan bahwa bisa saja loh bergabung nih antara Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani? Ya, yang pertama kalau Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan sudah punya pengalaman bekerja sama beberapa kali, dan kemudian meskipun dalam posisi ketika Partai Gerindra menjadi di luar pemerintahan, kami tetap menjaga hubungan dengan PDI Perjuangan, apalagi hubungan Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri itu selalu tetap terjaga, tetap sebagai dua orang sahabat. Apalagi Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa orang tua Pak Prabowo, kakeknya Pak Prabowo juga punya hubungan yang cukup baik dengan Pak Karno, dan kemudian itu bisa alhamdulillah dilanjutkan dalam hubungan silaturahim antara Pak Prabowo dengan keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri. Begitu juga dengan kerjasama antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Bagi Partai Gerindra, PDI Perjuangan bukan orang lain, dan menurut pendapat saya kemarin bisa dilihat dari bagaimana ketika hari Minggu dalam suasana yang santai, Pak Prabowo selaku tuan rumah menerima rombongan yang cukup lengkap dari PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Puan Maharani, dan kelihatan juga ketika bareng-bareng naik kuda itu. Ada makna nggak sih dari bareng-bareng naik kuda itu, Mas Ferry? Kan itu kelihatan ada harmonisasi kan antara bagi Bu Puan dengan kudanya, pasti tentu juga harmonisasi dengan ketika Pak Prabowo mendampingi dengan naik kuda juga. Dan saya juga menarik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Ibu Puan ketika sebelum pulang. Bu Puan dengan sangat santai, kemudian dengan cukup lugas menjelaskan sebenarnya latar belakang dari pertemuan ini. Jadi pertemuan ini sih sebenarnya memang adalah pertemuan awal dari kedua partai, baik Gerindra dan PDI Perjuangan, dan ini menjadi sarana dan modal awal untuk kemudian bisa dilanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi saya lebih mengartikan sebenarnya pertemuan kemarin ini lebih didasarkan untuk membuka peluang kerjasama politik Perjuangan dan Partai Gerindra. Ya. Pertemuan awal yang membuka kerjasama politik yang juga disebut oleh Pak Prabowo memungkinkan saja oleh kalau dirinya bisa bersanding nanti dengan Mbak Puan tadi disebut dan disambut oleh gelak tawa dari para hadirin di sana. Nanti kita akan dalami mengenai hal itu ya, Bang Ferry dan juga Mas Arya. Setelah jeda kami kembali sesaat lagi.